Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Balkismanan dari SMA YP Unila Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai tim oposisi dalam mosi yang berjudul Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Yang akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, kami menolak bahwa orang tua harus mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Adanya proposal untuk tes kelayakan syarat memiliki anak didasari dari pencegahan akan kerusakan masa depan anak-anak di masa mendatang akibat dari kurangnya kesiapan orang tua saat memiliki anak. Kami pikir, prosedur untuk memiliki anak terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan individu, yang dalam hal ini setiap individu memiliki kebebasan untuk dapat memiliki keturunan atau tidak. Mewajibkan tes kelayakan untuk menjadi orang tua secara umum hanyalah menjadi topik yang kontroversial dan akan membawa berbagai pertentangan. Dewan Juri yang terhormat, kami pikir tidak ada standarisasi khusus akan cara parenting yang baik. Tim pemerintah tidak dapat menunjukkan urgensi daripada masalah ini. Keberhasilan dari parenting yang baik tidak hanya berpusat dari bagaimana cara orang tua mendidik, namun ada faktor pendukung lain seperti keluarga bahagia, materi, dan lingkungan yang serta ikut andil dalam pertumbuhan pada perkembangan anak. Dewan Juri yang terhormat, saya ingin memberikan alasan mengapa kami menolak mosi ini. Kami pikir dengan cara tes seperti ini akhirnya hanya akan ada standarisasi dan keberhasilan layak atau tidaknya seseorang memiliki anak. Dewan Juri yang terhormat, pada konteks ini kami pikir kegagalan akan tes sangatlah besar. Apabila 70% dari calon orang tua gagal, maka dampaknya akan meluas ke berbagai aspek, yaitu aspek pertama adalah penurunan angka kelahiran yang tinggi. Akibat tidak semua orang diperbolehkan untuk memiliki anak, Dewan Juri yang terhormat, kami pikir situasi ini justru akan lebih berbahaya dan akan mengancam bukan hanya masa depan seseorang tapi juga masa depan yang lainnya. Aspek kedua, kami pikir hal ini juga akan menimbulkan penurunan kesehatan mental pada calon orang tua yang gagal dalam tes tersebut. Mereka yang memiliki keinginan untuk memiliki anak dan bukan ditekan oleh stigma sosial sebelumnya sudah disampaikan oleh tim lawan, justru akan mendapat lebih banyak tekanan dari lingkungan mereka. Mereka akan dicemooh dan bahkan lebih parah lagi, mereka akan diberikan ujaran kebencian yang justru akan memperburuk hidup mereka sendiri. Dewan Juri yang terhormat, ketahuilah dari yang sudah kami sampaikan bahwa program ini sangat tidak ideal dan tidak realistis. Kami akan menjelaskan faktor pendukung dari keberhasilan pola asuh anak yang tidak hanya berfokus pada kelayakan dari orang tua tersebut. Lapisan satu adalah keluarga bahagia, yang dalam idealnya keluarga bahagia adalah keluarga yang bahagia dalam setiap momen baik suka dan duka, yang secara bersama-sama saling bertoleransi, melindungi, membantu dan menyayangi, yang ingin selalu membahagiakan, yang merupakan nilai dasar yang dimiliki setiap orang yang tidak hanya didapatkan dari lingkungan keluarga, yang walaupun keluarga memiliki fungsi afeksi pertama dalam pengajaran dan pembentukan kepribadian anak yang sudah disampaikan oleh tim lawan. Lapisan kedua adalah materi. Materi yang dimaksud adalah daripada pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Dewan Juri yang terhormat, kami pikir materi merupakan urgensi utama yang mendukung pula berhasil atau tidaknya sebuah pola asuh, karena materi merupakan penyokong utama daripada kesejahteraan seseorang, yang akhirnya haruslah menjadi faktor utama yang lebih baik daripada hanya berfokus pada tes kelayakan. Orang tua malah harusnya dipersiapkan dan ditekan pada kelayakan dari materinya terlebih dahulu, bukan hanya berfokus pada kelayakan syarat mereka untuk memiliki anak. Lapisan ketiga adalah setiap orang pasti dipengaruhi dan memiliki pengaruh terhadap lingkungannya, di mana lingkungan juga memiliki peran dalam pembentukan karakter anak. Keberhasilan pola asuh dari proposal yang dibicarakan tim lawan juga kami pikir tidak signifikan dan hanya bentuk pencegahan saja. Anda sudah membantah di awal bahwa semua orang memiliki caranya masing-masing, namun kami akan menegaskan kembali bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dan implementasi yang berbeda pula, yang hal tersebut tidak dapat dibantah dan itu merupakan hak setiap individu yang tanpa bisa dicegah dan dikurangi. Dewan Juri yang terhormat, poin terakhir kami ingin bertanya, mengapa masalah yang telah disampaikan oleh pihak lawan justru tidak terjadi pada kehidupan kita sehari-hari, dan apabila kejadian tersebut terjadi, masalah tersebut juga terselesaikan tanpa melalui tes kelayakan. Itu artinya tes kelayakan bukanlah hal utama yang dapat mengukur layak atau tidaknya seseorang untuk menjadi orang tua. Kami pikir dalam hal ini tes kelayakan tidak bisa memberikan larangan dan wewenang dalam seseorang untuk memiliki keturunan atau tidak. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu program ini haruslah ditolak dan tidak didukung, yang sesuai juga dengan pasal 28B ayat 1, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, di mana program ini hanyalah mengurangi hak asasi setiap individu untuk memiliki keturunan dan justru akan memberikan dampak yang lebih buruk dari seharusnya tidak ada. Dan juga ini juga tidak memberikan dampak yang benar-benar ada implementasinya pada kehidupan kita sehari-hari, di mana program ini kami nilai sekali lagi tidak ideal dan tidak realistis dan tidak dapat menjadi alat larangan untuk seseorang memiliki keturunan, karena sekali lagi keturunan merupakan hak yang dimiliki setiap individu yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat
dilarang saudara-saudara sekalian. Bahwa oleh sebab itu kami percaya bahwa sebagai tim oposisi kami dapat memenangkan perdebatan pada siang hari ini sesuai dengan alasan-alasan yang sudah kami jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.